Halo, perkenalkan nama saya Filial Sabrina Pertama dari kelas 11 IPA 1 SMA Negeri 1 Bengkayang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal Olimpiade Fisika tingkat kabupaten. Untuk soal yang pertama diambil dari soal LSK Fisika tahun 2013. Nah, ini soalnya. Sebuah balok atau kita sebut dengan massa M kecil bergerak dengan kelajuan awal V0 di atas lantai licin. Sebuah batang homogen bermassa M besar dan M besar ini lebih besar dari M kecil. Dan panjangnya kita sebut dengan L. Tergantung dengan bebas pada langit-langit dan mula-mula juga. Lihat pada gambar. Nah, seperti ini deskripsi pada gambar. Batang M ditumbuk oleh balok M tersebut. Nah, yang dipengaruhi oleh kecepatan awal. Tepat setelah tumbukan, batang berayun dan balok diam. Dan pertanyaannya itu, periksalah apakah kasus di atas termasuk tumbukan elastik atau tak elastik dan tentukan tinggi maksimum batang homogen yang berayun. Seperti itu. Maka yang pertama, kita sudah meninjau. Pada kasus ini berlaku hukum kekalahan momentum angular. Yang kita sudah tahu, momentum angular itu apa? Momentum angular itu adalah momentum sudut. Yang dimana untuk rumusnya sendiri, untuk momentum sudutnya itu adalah L sama dengan massa dikalikan kecepatan suatu kecepatan benda dikalikan R. R itu adalah jari-jarinya. Atau L sama dengan inersia dikalikan kecepatan sudut. Sebelum tumbukan momentum, angularnya praktis dari blok saja karena batang diam. Setelah tumbukan, balok diam sementara, itu batang berputar dengan kecepatan sudut yaitu omega. Perhatikan gambar seperti ini. Sebelum menumbuk, benda ini ada kelajuan dan ini adalah porosnya dan L adalah acuan dari jari-jarinya. Pada saat menumbuk, ini berpindah dan balok diam. Nah, bisa terlihat pada saat berpindah itu batangnya membentuk suatu kemiringan, maka ada kecepatan sudut seperti itu yang dipengaruhi oleh A-nya ini, ketinggiannya. Nah, maka dari teorema sumbu sejar untuk mencari momen inersia batang akan didapat poros di ujungnya. Momen inersianya ini adalah sepertiga ml kuadrat. Yang dimana di sini kita menggunakan L dikarenakan panjang batang itu kita sebut dengan L. Sebenarnya R juga bisa, tapi untuk secara teori ilustrasi pada praktek itu adalah panjang dengan satuan L, maka kita menggunakan itu. Dari kekekalan momentum sudut diperoleh kecepatan sudut batang setelah tumbukan. Yang dimana kita sudah tahu rumusnya, yang dimana Lm tambah Lm besar sama dengan L aksen M kecil tambah L aksen M besar. Ini adalah rumus dari momentum sudut itu sendiri. Nah, yang dimana kita tinggal masukin saja nilainya. Untuk Lm kecil itu adalah M dikalikan V0 dikalikan R pada saat sebelum tumbukan. Dan juga dipengaruhi oleh kecepatan awal. Nah, karena kan dibantu oleh kecepatan awal, maka bisa bertumbukan tadi. Ditambahkan dengan 0 dikarenakan batang itu tidak mempunyai kecepatan seperti itu. Maka M punya massa, punya apa lagi, jari-jari juga punya, tetapi tidak punya kecepatan, maka dia otomatis nilainya 0. Untuk L aksen M-nya itu, M kecilnya itu 0 juga dikarenakan diam. Kan tadi sudah dibilang pada soal dikarenakan pada saat tumbukan, setelah tumbukan benda M kecil ini diam seperti itu. Setelah itu ditambahkan dengan L aksen M besar, dan ini kan bergerak nih, tetapi bergeraknya itu searah kemiringannya. Maka di sini kita menggunakan inersia dikalikan omega seperti itu. Yang dimana tinggal kita masukin saja nilai-nilainya. MV0 dikalikan L sama dengan sepertiga ml kuadrat. Ini adalah inersia pada poros batangnya dikalikan omega. Maka yang kita cari adalah omeganya dulu untuk masukkan ke energi kinetiknya, karena yang kita ingin carikan kecepatannya dulu. Nah, maka di sini omeganya itu 3 dikalikan M dikalikan V0 per ml. Di sini tinggal dipindahin saja. 3 dipindahkan ke ruas kiri akan jadi perkalian, maka 3 M V0 dikalikan L per ml kuadrat. Setelah itu ada L dengan L tinggal dicoret saja, maka L di bawah kan kuadrat, maka di bilangnya itu 1 aja.
Maka kita sudah mendapatkan suatu rumus atau persamaan. Omega itu sama dengan 3mV0 per ml. Yang di atas M kecil, yang di bawah M besar. Setelah itu periksa apakah energi kinetik sebelum tumbukan tetap atau terjadi perubahan. Yang dimana energi kinetik sebelum tumbukan kita sudah tahu, karena hanya bergerak saja tidak berputar, maka kita menggunakan setengah mv0 kuadrat dengan suatu kecepatan awal. Pada saat setelah tumbukan, benda itu akan berotasi karena lawan bendanya itu akan berotasi pada saat M besarnya itu. Maka Eka aksen sama dengan setengah inersia dikalikan omega kuadrat. Jadi mana tinggal kita masukin saja nilainya, setengah inersianya itu adalah sepertiga ml kuadrat, dan juga untuk omeganya itu adalah nilai ini. Dimasukin ke sini 3 m kecil V0 per ml, dikuadratin semuanya. Setelah itu tinggal kita kuadratin aja semuanya. 3 kuadrat 9 m dikali m kuadrat V0 kuadrat per m besar kuadrat dikalikan L kuadrat, semuanya dikuadratin. Setelah itu baru kita masukin saja nilainya. Ini dikalikan ini dulu. 9 dibagi 3 m kuadrat V0 kuadrat juga kita tetapin karena tidak ada yang sama di bawah pembagiannya, dan juga ada yang sama, yang dimana yang sama itu adalah m dengan m kuadrat. Karena kan ini berpindah, maka kan nilainya itu lebih besar yang di bawah karena ini kuadrat, seperti itu. Nah, maka m nya ini di atas habis dan m di bawah masih tetap ada, berarti m dan L kuadrat coret, maka habis m nya atau tinggal 1. Setelah itu untuk hasil akhirnya Eka aksennya itu sama dengan setengah mv0 kuadrat dikalikan 3m, 3 dari masa kecil per m besar, seperti itu. Jadi di sini karena nilai 3m per m lebih dari kecil dari 1, maka terlihat bahwa Eka aksen itu lebih kecil dari Eka, yang artinya terdapat hilang energi kinetiknya, sehingga tumbukan yang bersifat yang tadi itu bersifat tak elastik, seperti itu. Jadi sini kita sudah menjawab pertanyaan dari apakah benda ini bertumbukan elastik atau tak elastik. Ya, tak elastik dikarenakan nilai 3m per m ini lebih kecil dari 1, seperti itu. Dan juga kita akan mencari suatu kelinginnya, ini mana sesaat setelah tumbukan energi kinetik yang dimiliki batang adalah Eka aksen, dan saat berhenti sebelum kemudian berayun lagi ke bawah, energi ini telah diubah menjadi energi potensial untuk mencapai ketinggiannya, yang dimana dilambangkan dengan H, seperti itu. Dan juga kita sudah tahu untuk rumusnya itu yaitu energi mekanik bagian bawah sama dengan energi mekanik bagian yang atas, atau setelah dengan sebelum juga sama. Tinggal dimasukin saja EKB tambah EPB sama dengan EKA tambah EPA, yang dimana ini adalah posisi bawah dan posisi atas atau sebelum dan setelah. Setelah itu tinggal kita masukin pada setelah setengah mv0 kuadrat tambah mv0 kuadrat dikalikan 3m per m besar. Ini adalah dari energi kinetik dari setelah tumbukan. Dan juga pada saat sebelum untuk acuan ketinggiannya itu 0, karena kan berhenti bendanya, maka tidak ada lagi yang namanya suatu energi potensialnya, seperti itu. Dan juga untuk energi kinetik yang awal bagi posisi A atau yang sebelum itu 0 juga dikarenakan tidak bergerak, maka nilainya 0, seperti itu. Ditambahkan dengan energi potensial untuk di titik A yaitu MGH karena kan berada di atas tuh, maka ada suatu ketinggian. Di sini setengah mv0 kuadrat itu dikalikan 3m per m sama dengan MGH. Dan juga di sini tinggal kita mencari nilai H-nya, yang dimana tinggal dipindahin saja MG-nya pindah ke sana, jadi tinggal bawahnya itu M kuadrat dikalikan Y, seperti itu. Dan juga jangan lupa karena kan 1/2 tuh, 1 dikalikan mv0 kuadrat dikalikan 3m per 2m besar kuadrat dikalikan Y. Jadi seperti itu untuk jawaban dari nomor yang pertama. Untuk soal yang kedua diambil dari soal SK Fisika tahun 2013.
Suatu bola bermassa M kecil dan berjari-jari R kecil menggelinding tanpa slip pada permukaan setengah bola yang kasar dan berjari-jari R, dan R besar ini lebih besar dari R kecil, seperti tampak pada gambar berikut. Nah, seperti ini. Tentukan jika bola M mula-mula diam di titik A, kemudian menggelinding ke bawah pada permukaan setengah bola, maka tentukan kelajuan bola tersebut pada titik terendah. Soal yang kedua, bila bola tersebut dalam geraknya di bagian sebelumnya di atas, ia berosilasi di sekitar titik terendahnya. Tentukan periode osilasi tersebut. Dan juga pada gambar dapat kita tinjau, ini adalah titik A, ini adalah titik B, dan ini adalah jari-jari dari permukaan seperti setengah lingkaran. Ada suatu kemiringan dari benda tersebut, yaitu benda M, dan M ini suatu benda bulat, maka mempunyai jari-jari yang kecil. Untuk menjawab ini kita harus meninjau gambarnya dulu. Untuk ilustrasi dari pertanyaan yang A, kelajuan bola di titik terendah, maka anggapan kita seperti ini. Titik A, titik B. Titik B ini adalah titik akhir. Pada saat bergerak paling bawah kan berarti kan paling di lembahnya bola, yang dimana di sini kita anggap dengan titik C. Untuk acuan ketinggian dari titik A ini adalah R dikurangi jari-jari dari bola tersebut. Nah, seperti ini. Dan juga untuk acuan dari titik C ini adalah 0. Seperti ini. Dengan kekalahan energi mekanik, ambil titik C sama dengan H sama dengan 0. Nah, di sini adalah 0 nilai ketinggiannya. Dan untuk titik A, ketinggiannya itu adalah R besar dikurangi E kecil. Dan di sini anggap bola kejal. Maka dapat kita tinjau lagi di sini, perhatikan bola kejal mempunyai isi. Maka untuk acuan gaya beratnya itu di sini pasti ada massa kali gravitasi, dan ini adalah gaya beratnya. Dan juga untuk arah sesuai dengan geraknya itu adalah mg sin theta, dan juga ada gaya normal, dan juga di sini adalah mg cos theta karena yang lurus ke sana. Seperti itu. Dan juga untuk itu pada gaya pemuli yang bekerja pada bola adalah F restoring sama dengan mg sin theta dikurangi dengan gaya geseknya, karena kan dipengaruhi oleh gaya gesek. Mg sin theta ini kan sesuai dengan arah gayanya, karena kan pada saat di awal dibilang ada permukaannya itu kasar, maka ada gaya gesek. Setelah itu dari gerak rotasi bola kecil karena tidak slip, maka sigma torsi mempunyai gayanya itu, yaitu inersia dikalikan percepatan sudut atau yang dilambangkan dengan alfa. Seperti itu. Maka sigma torsi sama dengan inersia dikalikan alfa. Setelah itu gaya apa saja yang bekerja, yang dimana untuk gaya torsinya ini adalah gaya gesek dikalikan jari-jari yang bekerja. Seperti itu. Sama dengan nilai inersia dari bola kojal adalah 2/5 mr kuadrat. Dan juga percepatan sudutnya ini dapat kita ubah menjadi percepatan dibagi jari-jari. Setelah ini tinggal kita pindahin saja, yang dimana kita ingin mencari suatu nilai gaya geseknya seperti itu. Maka di sini R kuadrat R. Nah, ini kan intensinya kan R kuadrat R kuadrat. Jadi kan tinggal coret, habis tinggal F gaya gesek sama dengan 2/5 MA dikalikan percepatannya. Dengan jari-jari itu hilang karena kan sudah dikalikan dan dibagikan. Sehingga gaya pemulinya itu sama dengan F restoring sama dengan mg sin theta dikurangi gaya geseknya. Dan juga gaya geseknya itu tinggal kita ubah. Maka F restoring sama dengan mg sin theta dikurangi 2/5 massa dikalikan percepatan. Jadi seperti itu untuk F restoringnya, untuk gaya pemulihnya seperti itu. Dan juga dari yang dapat kita ketahui, yang dimana untuk F restoringnya itu adalah massa dikalikan percepatan. Masih ingat dengan rumus ini? Rumus ini adalah dari hukum Newton yang kedua, seperti itu. Dan juga untuk F restoring sama dengan M dikalikan omega kuadrat dikalikan X, dan X yang ini adalah acuan dari jari-jarinya seperti itu. Masih ingat kita bahwa percepatan kan ada percepatan sudut, dan juga percepatan sudut kalau kita pikir-pikir pasti ada percepatan yang dipengaruhi oleh suatu kemiringan. Maka percepatan ini dapat kita ubah dalam suatu bentuk miringan, karena kasus ini sangat berpengaruh dengan suatu kemiringan atau sudut seperti itu. Maka percepatannya kita ubah menjadi omega kuadrat, yaitu kecepatan sudut dikalikan jari-jarinya. X-nya itu adalah jari-jarinya karena dilambangkan dengan X seperti itu. Maka diperoleh mg sin theta dikurangi 2/5 MA, ini kan F restoringnya.
sama dengan massa dikalikan A, seperti itu. Nah, di sini untuk yang pertama kita jangan pakai dulu yang ini, kita pakai yang ini dulu, kita tinjau dulu. Maka di sini MGC theta itu sama dengan 7/5 MA. Ini kan nilai yang tadi tuh. Tinggal dipindahkan ke ruas kanan, setelah itu kan jadi pertambahan. Maka 1 ditambahkan 2/5 yaitu 7/5 MA. Berarti kan 5/5 tambah 2/5 jadi 7/5 MA, seperti itu. Dan juga untuk kita mencari nilai A-nya itu sudah lebih mudah. Ini mana untuk M dengan M-nya tinggal kita coret. Berarti kan tinggal A nih. A, ini tinggal dipindah ini. Berarti kan 5/7. 5/7 digesin theta karena M-nya sudah hilang. Jadi seperti untuk percepatan itu nilainya adalah ini. Dan juga jadi kita sudah dapat ini mana untuk omega kuadratnya ini X itu sama dengan 5/7 gesin theta. Dan juga kan untuk A tadi itu di sini kita tutup dulu supaya F sama dengan M-nya. A itu adalah omega kuadrat dikalikan X. Nah, seperti ini jawabannya untuk omega kuadrat dikalikan X. Tinggal diganti aja seperti itu. Dan maka untuk sudut simpang kecil nilai sin tetanya itu mendekati theta. Dan X-nya itu sama dengan theta dikalikan R dikurangi R kecil, seperti itu. Maka omega kuadrat dikalikan X tadi itu sama dengan 5/7 G sin theta. Dan di sini tinggal kita masukin saja nilainya. Untuk nilai X-nya itu adalah R dikurangi R, theta di R dikurangi R. Tinggal masukin sini sama dengan 5/7 G theta. Karena kan nilai sin theta itu katanya hampir mendekati theta, maka tinggal kita ganti tetanya aja. Tinggal di sini tetanya kita coret. Jadi tinggalnya itu adalah omega kuadrat sama dengan 5G/7 R dikurangi R. Ini dipindahkan ke bawah ya, makanya jadi R kurangi R. Maka untuk omeganya itu sama dengan akar 5G/7 dikalikan R dikurangi R, seperti itu. Dan juga di sini kan kita ingin mencari suatu yang namanya periode yang tadi itu. Maka kita sudah tahu untuk omega sendiri, kecepatan sudut sendiri itu nilainya adalah 2pi/t. 2pi adalah 2 kali pi atau pi itu 180 derajat per t. Tapi di sini menggunakan pi aja. Maka nilainya itu sama dengan t sama dengan 2pi akar 7r kurang r per 5g. Karena kan dibalik nih. Karena t-nya di bawah, maka atas dan bawah dibalik. Makanya 7r dikurangi r itu berada di atas dan di bawah itu adalah 5g. Dan juga di sini sama juga akarnya, misalkan akar 7R kurang R sama dengan dibagi akar 5G. Itu boleh kok digabungin langsung seperti ini. Jadi seperti itu untuk jawaban yang kedua, soal yang kedua. Soal yang ketiga diambil dari soal OSK Fisika tahun 2011. Sebuah roda sepeda yang bermassa M dan berjari-jari R besar mula-mula berputar di udara dengan kecepatan angular, yaitu omega 0, dan tidak menyentuh lantai. Kemudian diturunkan ke lantai tanpa mengalami pantulan, dan asumsikan dari ketinggian yang dapat diabaikan. Saat roda menyentuh lantai, roda mulai bergerak ke depan hingga suatu saat menggelinding tanpa slip dengan kecepatan angular omega f yang tidak diketahui, dan kecepatan pusat massanya itu VCMF yang juga tidak diketahui. Asumsikan seluruh massa roda terletak pada bagian pinggirnya atau tepi, dan massa jeruji diasumsikan tersebar pada tepi roda. Jadi seperti itu. Dan juga kita bisa lihat pada gambar seperti ini. Dan di sini adalah untuk omega awalnya, dan ini omega akhirnya, bisa dikatakan seperti itu. Dan juga memiliki kecepatan VCMF. Dan juga untuk pertanyaannya itu adalah gambarkan diagram bebas dari gaya-gaya yang bekerja pada roda sepeda saat bergerak ke depan. Soal kedua, berapakah kecepatan pusat massa roda ketika mulai menggelinding tanpa slip? Dan nyatakan dalam R dan omega O atau 0. Perhatikan gambar diagram bebas dari gaya-gaya yang bekerja pada roda saat bergerak ke depan. Nah, seperti ini. Untuk yang pertama, ini bisa kita tinjau untuk gaya normalnya itu ke atas, dan ini adalah omega 0-nya yang berada ke yang arahnya mau berputar. Dan juga dipengaruhi oleh suatu gaya gesek kinetis. Nah, seperti ini. Dan juga roda menggelinding
tapi slip FK ke arah depan karena roda memiliki kecepatan sudut yang awal. Untuk benda yang kedua, yaitu pada gambar 2, dan juga sama memiliki gaya normal, memiliki omega akhir juga untuk kecepatan di akhir, dan juga untuk arah kecepatannya, yaitu VCMF, dan juga memiliki gaya geseknya juga. Nah, seperti ini. Roda menggelinding tapi slip FK sama dengan 0, berarti gaya gesek kinetik roda itu 0. Menggelinding tanpa slip, seperti itu. Dan ini adalah jawaban dari yang pertama. Dan untuk yang kedua, yang dimana untuk besar kecepatan pusat massa roda ketika mulai menggelinding tanpa slip, dan kita harus nyatakan dalam R besar dan omega 0. Lihat gambar yang pertama tadi, yang dimana dinamika rotasinya roda untuk nilainya itu adalah inersia sama dengan mR kuadrat. Untuk gaya geseknya sendiri kita sudah tahu, koefisien gesek dikalikan massa dikalikan gravitasi atau dikalikan N. Mg itu adalah N, gaya normalnya. Setelah itu kita masukkan ke sigma torsi, yang dimana sigma torsi ini mempunyai gaya, makanya nilainya itu adalah inersia dikalikan percepatan sudut. Dan juga kita sudah tahu untuk torsi sendiri gaya apa saja yang bekerja adalah gaya yang bekerja, gaya gesek dan jari-jarinya, seperti itu. Dan juga di sini tinggal kita substitusikan saja nilainya, yang dimana sigma torsi dengan sigma torsi. Untuk sigma torsi yang pertama itu nilainya adalah inersia dikalikan percepatan sudut, sama dengan sigma torsi yang itunya gaya-gaya yang bekerja, yaitu negatif FK dikalikan R. Dan di sini tinggal kita ubah lagi nilainya, yang dimana untuk nilai dari inersianya itu adalah mR kuadrat dikalikan percepatan sudut, sama dengan negatif mu dikalikan m dikalikan g dikalikan r juga. Dan juga di sini adalah rumus dari gaya gesek itu sendiri, seperti itu. Setelah itu yang kita ingin cari tahu adalah percepatan sudutnya di sini. Nah, maka nilainya itu adalah min mu g per r. Dan di sini tinggal bisa kita lihat, tinggal m coret dengan m. Dan R pindah ke sini, jadi tinggal R saja. Maka yang kita cari adalah nilai percepatan sudutnya. Maka percepatan sudut sama dengan negatif mu G per R. Dan juga percepatan sudut sama dengan negatif mu G. Dan juga untuk acuan untuk nilai dari percepatan sudut kan A per R. Maka kan bisa dicoret tuh R dengan R, karena pindah ke sana kan jadi pembagian, maka habis. Dan untuk itu kita mencari percepatannya dulu, yang dimana percepatannya ini sama dengan negatif mu G, karena percepatan sudut kan ini adalah A per R, seperti itu. Setelah itu dinamika translasi roda, yang dimana kita sudah tahu untuk rumusnya, kita menggunakan hukum Newton kedua, karena benda tersebut bergerak maka bisa dimasukkan dalam hukum Newton yang kedua. Maka nilai itu adalah sigma F sama dengan massa dikalikan percepatan. Setelah itu FK, karena kan hanya gaya gesek yang bekerja agar benda itu bergerak, yang melawan dan bergerak, maka itu sama dengan massa dikalikan percepatan. Setelah itu kita sudah tahu untuk rumus gaya gesek sendiri adalah mu dikalikan m dikalikan g sama dengan massa dikalikan percepatan. Setelah itu tinggal m dicoret, tinggal a sama dengan mu g, mu dikalikan g. Setelah itu tinggal kita substitusikan saja nilainya seperti tadi. Nah, setelah itu kita tinjau lagi untuk pada gambar 2, yang dimana kinematika translasi roda yaitu V0 sama dengan 0, yang dimana kita masukkan ke dalam GLBB karena benda tersebut bergerak secara berubah beraturan, yang dimana kita menggunakan VF sama dengan V0 kecepatan awal tambah A percepatan dikalikan T, yang dimana untuk kecepatan CM lagi, CM itu adalah kecepatan pusat massanya, itu sama dengan kecepatan akhir sama dengan A dikalikan T. Karena kan di sini kan V0 ini adalah 0, maka AT tadi itu A percepatannya itu adalah mu dikalikan G, maka tinggal diubah saja. Nilainya itu adalah mu GT, maka VCM nya ini sama dengan mu GT. Setelah itu T nya itu sama dengan VCM per mu G,
yang dimana tinggal dipindah-pindahkan saja. Yang diambil kan nilai ini sama nilai ini, karena kan sama, maka tinggal dipindahin saja. Setelah itu T itu sama dengan VCM per mu G, seperti itu. Untuk persyaratan benda tanpa slip, maka kecepatan pusat massa itu sama dengan omega dikalikan R, omega akhir dikalikan R. Yang dimana kita ingin mencari nilai yang ini, omega akhirnya itu sama dengan VCM per R. Nah, jadi seperti itu. Untuk nilai omega ini kita sudah mendapatkan, yaitu omega F sama dengan VCM per R. Dan juga untuk kinematika rotasi pada roda, diketahui percepatan sudut itu sama dengan negatif mu G per R. Dan T-nya itu sama dengan VCM per mu G. Dan juga untuk omega F-nya ini sama dengan VCM per R. Ini adalah percepatan sudut, ini adalah koefisien gesek, ini adalah percepatan gravitasi, dan dibagi jari-jarinya. T ini adalah waktunya dibagi sama dengan itu VCM, kecepatan dibagi dengan mu itu koefisien gesek dikalikan G-nya itu. Setelah itu adalah omega akhir, yaitu kecepatan sudut akhir sama dengan VCM. Nah, VCM ini merupakan kecepatan pusat massa dibagikan dengan R-nya, jari-jarinya. Maka di sini tinggal kita menggunakan suatu rumus juga sama, tapi kan tadi itu kecepatan. Tapi sekarang kecepatan sudut yang dipengaruhi oleh GLBB. Maka di sini WF itu sama dengan W0 tambah percepatan sudut dikalikan T. Yang dimana tinggal kita substitusikan saja nilainya. Omega F itu adalah VCM per R sama dengan omega O tambah ini percepatan sudutnya itu adalah negatif mu G per R. Dan untuk T sendiri adalah VCM per mu G, seperti itu. Dan juga di sini tinggal kita masukin saja mu G dan omega, tinggal coret, berarti di sini negatif VCM per R. Tinggal dipindahkan ke ruang sana, maka ada 2 VCM, berarti VCM per R ditambah dengan VCM per R, maka 2 VCM per R, seperti itu. Itu nilainya sama dengan omega O. Yang kita ingin cari adalah VCM-nya, maka tinggal dipindahin saja, 2 pindahin ke bawah, jadi omega O per 2 dikalikan R pindah ke atas, berarti omega O dikalikan R per 2 itu adalah nilai dari VCM itu sendiri. Jadi sekian dari pembahasan soal Olimpiade. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Selamat belajar.